Semangat pagi Sobat Ale Football. Media sepak bola Indonesia dan update sepak bola dunia. Bertemu kembali dalam informasi tentang klub Persis Solo. Persis berasal dari kota Solo berjuluk Laskar Samber Nyawa, berdiri pada tahun 1923 dan bermarkas di Stadion Manahan dengan suporternya Pasupati. Selengkapnya terkait sejarah klub, julukan kebanggaannya, stadion kerennya, supporter fanatiknya. Mari kita simak bersama. Sejarah Persis Solo. Persis Solo adalah merupakan salah satu klub penuh sejarah yang ada di Indonesia. Berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Didirikan pada tanggal 8 November tahun 1923. Pembentukan dimulai dengan klub Mars yaitu oleh Sastro Saksono dan klub Romeo yaitu Raden Ngabei Rekso Hadiprojo dan Sutarman, merintis berdirinya Forstenland Football Bond VVB. Pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, VVB berubah nama menjadi Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia Surakarta atau Persis. Perubahan nama ini mewujudkan nilai-nilai perjuangan dan persatuan yang terkandung dalam isi Sumpah Pemuda. Tanggal 12 Mei tahun 1933, nama Persis diresmikan oleh klub setelah melalui musyawarah internal dan mulai resmi digunakan, lalu kata, sepak raga, yang diberi nama Persis diubah menjadi sepak bola secara informal. Nama Persis digunakan di klub pada tanggal 19 April tahun 1930. Persis Solo turut andil mendirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, bersama 6 klub lain, Bandung C Football Bond Indonesia, BIVB Indonesia Football Bond Magelang IVBM, Madiun C Football Bond MVB, Persatuan Sepak Bola Mataram PSIM, Surabaya C Indonesia Football Bond SIVB, dan Football Bond Indonesia Jakarta VIJ. Persis pernah menjuarai kompetisi perserikatan sebanyak 7 kali, tetapi kemenangan ini hanya berlangsung sampai akhir 1940-an. Kekuatan Persis Solo dibuktikan dengan memenangkan 7 turnamen perserikatan PSSI yakni pada 1935, 1936, 1939, 1940, 1941, 1942, dan 1943. Dalam perjalanannya, baru pada musim 2006 Persis berhasil menjadi runner-up ketika bermain di Divisi 1 Liga Indonesia. Berkat prestasi tersebut, Persis naik ke Divisi 1 pada musim tahun 2007 sampai tahun 2008. Pada pertengahan tahun 2011, Persis Solo bergabung dengan Solo FC yang sebelumnya bermain di Liga Utama Indonesia. Sebagai hasil dari penggabungan dua klub ini, Persis Solo berhasil meraih predikat klub profesional Indonesia. Setelah itu tim Persis Solo menjadi langganan di Liga 2 dan di tahun 2021-2022 berhasil menjadi juara 1 Liga 2 dan dengan demikian promosi naik kembali bermain di Divisi Utama atau Liga 1 pada musim 2022-2023. Dengan kepengurusan baru, para pemimpin muda yaitu Kaesang Pangarep, Aga Thohir dan Kevin Nugroho yang modern dan profesional, Persis Solo sangat menjanjikan untuk meraih hasil yang baik di masa depan. Program kerja terpadu sudah dicanangkan dan berprogres direalisasikan, seperti pembentukan tim kelompok umur dan tim women, penguatan tim pemain dan staf kepelatihan untuk mengarungi Liga 1, pembuatan Persis Solo Store, persiapan pembangunan training ground, kerjasama dengan sponsorship yang signifikan dan lain-lain. Julukan klub Persis Solo juga dikenal sebagai Laskar Samber Nyawa. Julukan ini tentu saja mencontoh kisah heroik Pangeran Samber Nyawa yang menjadi legenda di kota Solo. Dalam sejarah kota Solo, Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyawa merupakan salah satu tokoh legendaris. Dia adalah penguasa pertama Adipati Mangkunegaran. RM Said dikenal sebagai sosok pemberani yang ditakuti Belanda pada masa pimpinan Pakubuwono II di Kerajaan Mataram Islam. Dengan pasukannya, Pangeran Samber Nyawa berperang melawan Belanda selama bertahun-tahun. Pangeran Samber Nyawa mempunyai falsafah tridharma yaitu rumangsa melu handarbeni atau merasa ikut memiliki,
wajib melu hangrung kebi atau wajib ikut mempertahankan, mulat sarirah hang rasawani atau introspeksi diri dan berani bertindak. Falsafah tersebut merupakan konsep kepemimpinan yang tidak dimiliki penguasa atau raja-raja lain. Selain itu filosofinya tentang tiji tibe atau mati siji mati kabeh, atau mukti siji mukti kabeh sangat menunjukkan nilai-nilai nasionalisme dan semangat kebersamaan antara pemimpin dan rakyatnya. Ketokohan, falsafahnya, filosofinya dan semangatnya Pangeran Sambernyawa senantiasa menjadi pengiring perjuangan Persis Solo dalam meraih kesuksesan dan kejayaan. Persis Solo memiliki maskot bernama Juna. Juna merupakan burung alap-alap. Alap-alap ini diadopsi dari sebutan pasukan perang khusus Pangeran Sambernyawa dalam masa perjuangan. Burung alap-alap merupakan predator dan termasuk dalam keluarga burung elang. Maskot Juna berasal dari wayang Arjuna yang arif, bijaksana, pemberani dan pandai memanah. Maskot Juna sendiri diperkenalkan secara resmi saat kunjungannya ke Persipon Pontianak pada tanggal 18 Agustus tahun 2017. Persis Solo sendiri sudah lama tidak memiliki maskot, dan akhirnya memutuskan untuk memiliki maskot baru pada tahun 2017. Bagi yang masih asing, burung alap-alap memiliki kemampuan untuk berburu mangsa dengan kecepatan hingga 200 mil per jam. Stadion Klub. Saat ini, Persis Solo berlokasi di Stadion Manahan yang mampu menampung hingga 35.000 penonton. Kemudian telah dilakukan renovasi menjadi lebih modern, namun, setelah renovasi kapasitas hanya mampu menampung 25.000 penonton karena dengan sistem baru tempat duduk yaitu single seat. Persis Solo juga memiliki Stadion Sriwedari sebagai pusat latihan tim. Stadion Manahan didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1998. Saat ini, terutama digunakan sebagai stadion kandang untuk pertandingan sepak bola dan Persis Solo. Diukur berdasarkan lokasi geografis, Stadion Solo Manahan cukup strategis. Stadion Manahan berdiri dengan megah di pusat kota di sebelah stasiun kereta api, terminal, bandara, hotel, jalan raya dan pusat perbelanjaan dan merupakan salah satu lokasi acara olahraga paling representatif di tingkat nasional dan internasional. Stadion ini terletak di pusat kota Solo, yaitu di Jalan Adi Sucipto, Manahan, Banjarsari Solo. Stadion Manahan berjarak 9 km dari Bandara Internasional Adi Sumarmo. Stadion Manahan pernah digunakan untuk pertandingan internasional seperti saat Indonesia melawan Palestina, melawan Filipina dan melawan Malaysia. Dan pada tahun 2023 mendatang, Stadion Manahan akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U20. Supporter Klub. Persis Solo dikenal dengan antusias pendukungnya yang tersebar di eks-Karesidenan Surakarta, termasuk Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten dan supporter independen yang tersebar di seluruh Indonesia. Para supporter tergabung dalam wadah supporter bernama Pasupati. Berdirinya Pasupati tidak terlepas dari keberadaan klub sepak bola Pelita Jaya yang pernah menjadi tuan rumah di Stadion Manahan pada tahun 2000. Pasupati didirikan oleh seorang praktisi periklanan Solo, Mayor Haristanto. Ia mengambil prakarsa ketika tak ada wong Solo berani jemput bola guna membangun organisasi supporter ketika publik bola Solo terserang euforia karena tiba-tiba hadir tim elit Liga Indonesia di kotanya. Ketika awal berdiri pada tanggal 9 Februari tahun 2000, Pasupati merupakan kependekan dari pasukan supporter Pelita Sejati. Sesuai namanya, kelompok ini hadir untuk memberikan dukungan kepada Pelita Jaya yang kemudian berubah nama menjadi Pelita Solo, setelah pindah dari Jakarta pada tahun 2000. Jangan pernah menanyakan tentang loyalitas kepada Pasupati. Meski menghadapi nasib klub kebanggaannya yang masih kurang sukses di Liga 1, Pasupati tetap setia dan menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi kepada klub. Meski berasal dari kota Solo, Pasupati juga mendapat dukungan dari masyarakat luas. Dan dengan dukungan yang luas dari berbagai daerah, Pasupati menjadi salah satu supporter terbesar di Indonesia.
Pasupati menjadi wadah terpadu untuk mendukung tim sepak bola di mana puluhan ribu warga Solo dan sekitarnya bisa bersatu padu dan bergotong royong untuk membanggakan kota Solo tercinta. Dalam perkembangannya, supporter Persis Solo terpecah menjadi kesatuan supporter dengan basis yang besar seperti Surakartans, Ultras 1923 dan Garis Keras Sambernyawa. Supporter Persis Solo memiliki anthem atau lagu kebanggaan yang berjudul Satu Jiwa. Anthem tersebut biasanya dinyanyikan di stadion ketika pertandingan akan dimulai dan setelah pertandingan berakhir. Kini, Persis Solo akan mempertahankan eksistensinya di kancah sepak bola tanah air dengan menjadi kontestan Liga 1 untuk musim 2022-2023 mendatang. Walaupun terdapat masalah internal dalam sejarah perjalanannya, manajemen pun kini mulai berbenah. Dengan adanya pembenahan ini, diharapkan ada perbaikan menyeluruh dari manajemen tim yang dapat memajukan prestasi klub. Demikian sekilas sejarah Persis Solo. Sobat Ale Football, semoga Persis Solo terus memperbaiki kinerja agar bisa berbicara banyak di pentas sepak bola tertinggi nasional sampai Asia, dan mengulang kejayaan masa lalunya dan supporter Persis Solo bisa kompak satu suara satu warna untuk Persis Solo. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendukung channel Ale Football agar lebih semangat lagi berkarya memberikan informasi, saran, masukan untuk sepak bola Indonesia. Maju terus sepak bola Indonesia.